Perkembangan terbaru dari Nagekeo Nusa Tenggara Timur, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama di RSUD Airamo, Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Bene, bagaimana kondisi warga yang menjadi korban yang dirawat di RSUD Airamo? Ya, Imron dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di RSUD Airamo di Kabupaten Nagekeo, di mana Nagekeo sendiri merupakan pusat titik gempa. Nah, kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, untuk RSUD-nya sendiri memang ini terdampak akibat gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus yang lalu, di mana bangunan RSUD-nya sendiri ini retak begitu ya, dan ada beberapa reruntuhan, sehingga memang untuk pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Airamo ini dipindahkan ke wilayah luar parkiran begitu ya, Imron dan juga saudara. Kalau bisa Anda lihat di layar Anda, memang beberapa masyarakat ini tengah mengantri untuk melakukan proses pelayanan kesehatan di RSUD Airamo. Nah, kalau dari antrian kita lihat memang ada beberapa masyarakat yang sedang antri, kemudian mendaftar di sebelah sini untuk nantinya bisa dilayani begitu ya. Tidak hanya pelayanan umum yang melayani di luar begitu, tapi juga tadi kami melihat ada dari IGD juga harus dibuatkan tenda khusus, Imron dan juga saudara, karena memang untuk bangunan di RSUD-nya sendiri di dalam ini sudah tidak memungkinkan untuk melayani di dalam, sehingga memang cara alternatifnya adalah membuka tenda di luar dengan mendirikan rumah sakit lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan apakah ada korban yang dirawat di sini, begitu ya, sudah bersama kami Direktur RSUD Airamo, Ibu Chandra. Bu Chandra, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Oke, Bu Chandra, sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang terjadi pada hari ini, pada Sabtu kemarin begitu ya. Bu Chandra, boleh dijelaskan terkait dengan kondisi RSUD Airamo sendiri pada hari ini seperti apa? Baik Pak, terima kasih banyak. Pasca gempa, Rumah Sakit Airamo sangat terdampak terhadap pelayanan di rumah sakit. Karena banyak gedung yang mengalami kerusakan. Ada yang mengalami kerusakan plafon jatuh, dan ada juga yang temboknya retak-retak. Malah gedung di manajemen itu temboknya jebol, runtuh temboknya. Sehingga setelah melakukan penilaian terhadap gedung-gedung di unit-unit pelayanan, kami memutuskan untuk melakukan pelayanan di luar gedung, di tenda-tenda. Sehingga saat ini pelayanan rawat jalan IGD, pelayanan rawat inap, intensif dan perawatan biasa dilakukan di tenda-tenda. Dokter Chandra, terkait dengan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan pada saat ini, kemudian juga apakah untuk SDM-nya dari tenaga medis ini memenuhi atau tidak, bisa diceritakan? Pada saat kondisi gempa seperti ini, Rumah Sakit Airamo tidak bisa melakukan pelayanan di dalam gedung. Terutama saat ini yang tidak bisa dilakukan adalah pelayanan tindakan operatif. Sehingga kami sangat membutuhkan tenda darurat untuk rumah sakit lapangan, untuk pelayanan operatif, sehingga pasien yang terdampak gempa bisa kami lakukan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, tidak perlu dirujuk. Untuk SDM, kami memiliki SDM yang cukup lengkap, dokter bedah, dokter anak, dokter interna, dokter kebidanan, saraf, kami memiliki. Tetapi untuk kasus patah tulang, kami tidak memiliki dokter spesialis ortopedi. Dokter, kemudian untuk pasokan obat-obatan ini seperti apa untuk di RSUD sendiri, dan juga jika pun tidak bisa melakukan tindakan operasi di RSUD sekarang, ini jalan keluarnya seperti apa? Untuk saat ini, untuk obat-obatan mencukupi, tetapi kami juga mengirimkan permintaan kebutuhan obat-obatan untuk 2-3 minggu ke depan. Dan kami disupport oleh Kementerian Kesehatan.
Untuk pasien yang tidak bisa kami lakukan tindakan operasi di sini, kami merujuk ke rumah sakit tetangga, Rumah Sakit ND dan Rumah Sakit Bejawa. Terima kasih Dokter Chandra atas kesempatannya. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak. Ya, Selamat baik. siang. Imron dan juga saudara, itu dia perbincangan saya dengan Dokter Chandra begitu ya, bahwa tadi disampaikan masih ada beberapa kebutuhan, terutama obat-obatan dan juga tenda darurat. Imron. Masih membutuhkan sejumlah obat-obatan, keperluan lainnya adalah tenda darurat untuk membangun rumah sakit lapangan serta dokter spesialis ortopedi untuk keluhan patah tulang. Bene, yang juga mungkin Anda mendapatkan informasi bagaimana dengan kebutuhan pokok bagi warga di sana yang mengungsi, apakah kebutuhan sudah terdistribusi dengan baik dan kebutuhan sudah terpenuhi? Tadi sebelum kami ke RSUD Airamo, kami tadi mampir begitu ya, atau singgah ke beberapa tempat pengungsian yang didirikan secara mandiri ataupun tadi ada bantuan dari Batalion 834 WM di Kabupaten Nagekeo ini. Memang tadi yang disampaikan kepada kami bahwa ada beberapa jumlah pengungsi yang kami data, memang kalau dari informasi ada 264 jiwa di desa Tonggo Ramban gitu ya. Kemudian juga ada beberapa jiwa lagi di dekat pesisir pantai dan ini masih membutuhkan antara lain makanan, minuman dan juga obat-obatan, Imron. TV, Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari RSUD Airamo Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan-rekan.